Smart masuk Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sugiti luar biasa. Perkenalkan, kami tim Smart Mesem dari PT Sugiti Kreatif. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil aktivitas improvement kami dengan tema Sistem 5S Utility Area. PT Sugiti Kreatif merupakan anak perusahaan dari Toyota Autobody Jepang yang berlokasi di kawasan industri MM 2100 Cibitung dengan pilar bisnis vehicle body conversion, automotive part, dan mold making. Main customer kami adalah Toyota. Produk yang kami hasilkan berupa vehicle interior dan exterior part. Berikut adalah area improvement kami yang berada di Sugiti Cibitung Plant Utility Painting Robot Factory 4. Tim Smart Mesem beranggotakan 12 personil, mulai dari level team member sampai dengan level group leader, di mana masing-masing personil sudah memahami serta mampu menjalankan peran dan tugasnya masing-masing dalam aktivitas 5S. Adapun latar belakang dan tujuan aktivitas kami antara lain untuk merubah pola pikir dan menciptakan kebiasaan positif bagi semua member guna menghadapi era persaingan global, dan yang paling penting mewujudkan perusahaan yang mampu bersaing di kancah internasional. Sebagai langkah awal, kami melakukan refresh training 5S dan melakukan benchmark ke perusahaan yang telah ditunjuk sebagai role model oleh PM Clark. Berdasarkan data assessment, pada tahun lalu nilai asesmen kami masih berada di level silver. Pada tahun ini kami mentargetkan untuk bisa naik ke level gold. Kami mengaplikasikan aktivitas 5S dengan cara membuat PDCA control board yang dikontrol oleh pengawas masing-masing shift, dan tentunya dijalankan secara konsisten oleh semua member. Dari aktivitas yang dilakukan, didapatkan improvement yang berkelanjutan sehingga berefek terhadap peningkatan skill member. Berikut adalah milestone aktivitas kami. Untuk tahun ini kami bertekad melanjutkan konsistensi 5S dan melakukan digitalisasi, di mana dengan digitalisasi mampu mempermudah pekerjaan member dan sesuai dengan target KPI perusahaan. Dari penerapan 5S, kami berhasil menemukan abnormal. Dokumen CM-Card tidak lengkap. Apa itu CM-Card? CM-Card atau Corrective Maintenance Card merupakan laporan kerja masing-masing member yang dituangkan dalam satu lembar kertas, sehingga berpotensi tercecer pada saat proses rekapitulasi. Selanjutnya, kami melakukan analisa sebab akibat. Dari temuan dokumen CM-Card tidak lengkap, kami menemukan 3 akar masalah. Yang pertama, pembuatan CM-Card masih manual. Yang kedua, penyimpanan dokumen masih terbatas. Dan yang ketiga, penggunaan kertas berpotensi rusak atau hilang. Kemudian kami melakukan rencana penanggulangan. Dari akar masalah yang pertama, pembuatan CM-Card masih manual, kami akan membuat web untuk input CM-Card secara online. Dari akar masalah yang kedua, penyimpanan dokumen masih terbatas, kami akan menyimpan dokumen di dalam cloud atau server. Dan yang terakhir, dari akar masalah penggunaan kertas berpotensi hilang atau rusak, kami akan integrasi aplikasi eCM-Card dengan handphone. Selanjutnya kami melakukan penanggulangan. Dari akar masalah pembuatan CM-Card masih manual, perbaikan yang kami lakukan yaitu membuat web untuk input CM-Card secara online, sehingga proses menjadi lebih cepat, tidak ada potensi kertas hilang, dan member menjadi lebih mudah dalam membuat CM-Card. Selanjutnya, dari akar masalah penyimpanan dokumen terbatas, perbaikan yang kami lakukan yaitu memanfaatkan cloud atau server sebagai sarana penyimpanan data secara online, sehingga proses transfer data menjadi lebih cepat karena langsung secara real time. Dan yang terakhir, dari akar masalah penggunaan kertas potensi rusak atau hilang, perbaikan yang kami lakukan yaitu mengintegrasikan aplikasi eCM-Card menggunakan handphone, sehingga member bisa membuat CM-Card dimanapun dan kapanpun. Adapun efek lain dari aktivitas yang kami lakukan yaitu dari faktor safety, tidak ada lagi proses handling dokumen karena dilakukan secara online. Dari faktor quality,
data menjadi lebih aman. Dari faktor cost, kami berhasil saving cost sebesar 162 juta per tahunnya. Dari faktor delivery, pencarian data historik menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir, yang paling penting, dari faktor environment, lemari dokumen berkurang sehingga area menjadi lebih rapi. Berikut adalah hasil dari aktivitas 5S kami. Yang pertama, garis marka. Sebelumnya, area berjalan kaki tidak leluasa karena terhalang ducting dan garis marka tidak rapi. Setelah perbaikan, area berjalan kaki menjadi lebih leluasa dan tidak terhalang. Safety ditingkatkan dengan menambahkan garis marka dan rambu safety di tiap persimpangan, dan juga ditambahkan check seat sebagai kontrol. Selanjutnya, penempatan oli dan grease. Sebelumnya, belum ada secondary containment dan penempatan jauh dari area kerja. Setelah perbaikan, disediakan secondary containment dan didekatkan dengan area kerja, dan juga ditambahkan spill kit dan SOP bila terjadi ceceran. Selanjutnya, penempatan spare part maintenance. Sebelumnya, belum ada sistem spare part dan pengaturan kontrol stok. Aktivitas perbaikan yang kami lakukan yaitu mendevelop sistem digitalisasi spare part yang dapat diakses melalui handphone masing-masing member, sehingga dapat menunjang efisiensi aktivitas maintenance. Selanjutnya, penempatan perlengkapan kerja, tools dan APD. Sebelumnya, tas tools dan APD tidak memiliki tempat khusus. Setelah perbaikan, disediakan tempat khusus untuk tas tools dan APD, dan juga dilakukan penjagaan dan perawatan dengan check sheet. Selanjutnya, untuk meja repair maintenance, sebelumnya meja repair tidak teratur sehingga pekerjaan tidak ergonomis. Setelah perbaikan, dilakukan penataan pada meja repair sehingga area lebih rapi dan pekerjaan lebih ergonomis. Juga ditambahkan check sheet sebagai kontrol. Selanjutnya, untuk lemari maintenance repair, sebelumnya lemari tools berantakan dan tercampur, serta penempatan lemari jauh dari meja repair. Setelah perbaikan, disediakan lemari khusus untuk masing-masing tools, serta penempatan lemari didekatkan dengan meja repair. Juga ditambahkan check sheet sebagai kontrol. Selanjutnya, untuk alat ukur maintenance, sebelumnya penempatan alat ukur tidak rapi dan tercampur dengan tools. Setelah perbaikan, disediakan lemari khusus untuk alat ukur sehingga penempatannya termiurka dengan baik. Dan untuk menjaga kondisi ini, dibuatkan check sheet control. Kemudian, papan informasi dokumen, di mana kondisi sebelumnya masih tercampur dengan papan kontrol aktivitas. Perbaikan yang kami lakukan yaitu membuat papan kontrol aktivitas 5S dan juga melaksanakan PDCA secara konsisten. Selanjutnya, oasis maintenance, di mana kondisi sebelumnya penempatan barang-barang belum tertata. Perbaikan yang kami lakukan yaitu membuat standar penempatan barang dan marking. Untuk menjaga kondisi ini dibuatkan check sheet control. Selanjutnya, meja kerja leader, di mana kondisi sebelumnya penempatan barang-barang belum tertata pada meja kerja dan laci. Perbaikan yang kami lakukan yaitu membuat layout dan standar penempatan barang pada meja kerja, sehingga hanya ada barang-barang yang diperlukan saja. Untuk menjaga kondisi ini dibuatkan tag peminjaman barang. Dan yang terakhir, rak penyimpanan dokumen, di mana kondisi sebelumnya dokumen tercampur dan mengalami kesulitan saat penataan. Perbaikan yang kami lakukan yaitu mendevelop sistem digitalisasi dokumen sehingga menghilangkan dokumen fisik dan mampu mengurangi jumlah lemari dokumen. Terima kasih atas effort yang luar biasa dari semua tim. Selanjutnya kami kembali melakukan asesmen dan didapatkan pada tahun ini nilai asesmen kami meningkat ke level gold sehingga target kami tercapai. Agar aktivitas yang kami lakukan tidak automodeling, kami membuatkan standarisasi dengan membuat SPS, SOP, check sheet, dan Kanban sebagai pedoman 5S kami. Sebagai tindak lanjut, kami akan melakukan Yokote ke area spare part dan utility training room Factory 2. Dan berikut adalah testimoni dari manajemen terkait aktivitas 5S yang telah kami lakukan. Budaya 5S ini adalah aktivitas yang sangat positif. Di samping untuk mendevelop skill member, juga dapat meningkatkan efisiensi aktivitas di maintenance. Terima kasih. Sekian presentasi dari tim Smart Mesem. Sampai jumpa di panggung juara. Terima kasih untuk tim Smart Mesem atas presentasinya. Untuk tim Smart Mesem dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, selesai sudah presentasi dari semua peserta. Agenda selanjutnya yaitu mungkin dari Bapak Manajer dan juga GM diperkenankan untuk memberi komentar terhadap presentasi yang sudah dilakukan oleh seluruh peserta.